Masih meneruskan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i. Nah, ini masih meneruskan tentang doa-doa malam. Doa-doa sebelum kita tidur. Satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud min hadis Hafsah wa isnaduhu dha'if fihi Al-Khuzai qala anhu salasatun wa wathaqahu Ibnu Hibban. Wa misaluhu hasan al-hadis wa akhraj Tirmizi min hadis Al-Bara' ibn Azib. Nah, salah satu doanya apa? Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ini doa malam nih sebelum kita tidur. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa Engkau di hari Kau bangkitkan seluruh hamba-hamba Engkau. Ini hadisnya jayyid. Maknanya jayyid walaupun di sana ada ikhtilaf ulama atau ulama hadis tentang kesahihan dan kedhaifannya, tapi saat sudah mulai dinaikkan oleh ulama jayyid, maka hadis ini masuk kategori yasihu alil ihtijaj atau yasihu lil istidlal, boleh dijadikan sebagai dasaran hukum. Baca Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa Engkau ya Allah di hari di mana Kau bangkitkan hamba-hamba Engkau. Nah, yang rutinin ini selamat insyaallah. Tapi bacanya khusyuk, bacanya sambil khusyuk. Ikhlas, khusyuk. Kalau tiap malam kita baca, insya Allah dikabul. Waktunya Allah siksa orang-orang kafir. Waktunya Allah siksa hamba-hamba yang Allah nggak suka. Kita diselamatkan oleh Allah. Gara-gara doa ini. Di neraka, di kuburan, di alam barzah, jutaan, bahkan mungkin miliaran manusia-manusia itu berteriak dan meminta, berdoa kepada Allah, tapi Allah udah nggak kabul. Mereka orang-orang kafir ini belum ada yang di neraka, neraka belum dibuka. Tapi di alam barzah sampai nanti di neraka, mereka terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ringankan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah nggak diterima. Karena yang namanya barzah dan akhirat itu adalah darul jaza, tempatnya pembalasan. Jadi kapan doa kita bermanfaat, kapan doa kita berpengaruh, kapan doa kita ini ya dianggap satu ibadah dan amal soleh, kalau doa tersebut kita panjatkan semasa dalam kehidupan dunia. Baca, hafal. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya, doa tuh. Nah, selanjutnya ini doa malam sebelum tidur yang dikeluarkan oleh Sahihun akhrajahu al-Imam Muslim. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim wa rabb kulli syai'in khaliqal habbi wan nawa munazzilut tawrati wal injil wal qur'an a'udzubika min syarri kulli dhi syarr anta akhidun bi nasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antaz zahiru falaysa qablaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' ikdi annad dain waghnina minal faqri. Ini doa malam ya, bisa dibaca saat kita juga dalam keadaan punya utang dan lagi susah banget. Ini doanya. Ini doa luar biasa ini. Ya, dari Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Al-Muslim, Imam Muslim. Jadi kalau kita punya utang nih, ini boleh dibaca di malam hari. Habis tahajud, kalau kita punya utang dan lagi susah banget, baca ini.
Tapi kalau lagi berantem sama bini, bukan ini doanya, ingetin ya. Kalau lagi berantem sama bini, bukan ini doa lain lagi. Ini punya utang dan lagi bikin susah. Oh ya, bisa ditulis. Kalau itu bukan, kalau itu tadi lain. Ini, nah kalau ini yang tadi, Allahumma rabbas samawati, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa munazzil at-taurati wal injil wal qur'an a'udzubika min syarri kulli dhi syarr anta akhidun binasiyati antal awwalu walaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antaz zahiru falaysa qablaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqri. Ya Allah, bayarin utang kami ya Allah, kayakan kami dari kemiskinan ya Allah. Yang ikutin tadi insya Allah kabul nih. Tapi ya yang diam mah jangan pakai amin. Yang ngikutin amin. Kalau yang diam mah jangan pakai amin. Lah kagak baca bagaimana amin. Orang kita doain diri terus. Amin semuanya, amin ya Allah. Nah itu. Juga doa malam sebelum kita tidur. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, akhrajahu Al-Imam Muslim min hadisi Anas. Nah, ini doa nih. Pokoknya doa malam dan sebelum tidur. Jadi memang Nabi kita Muhammad SAW itu luar biasa SAW. Bagaimana supaya Allah ini nggak pernah lepas dari pikiran, dari hati kita. Itu caranya Nabi ajarkannya dengan senantiasa membasahkan lisan kita untuk berzikir dalam setiap gerak dan diam kita. Mulai dari bangun tidur udah diajarin zikirnya oleh Nabi. Mau beraktivitas, mau aktivitasnya di rumah atau di luar, sampai saat kita mau malam menjelang kita tidur, Nabi pun ajarkan kita zikir. Maka orang yang bisa mengamalkan ini, yang pertama, dia akan dianggap orang-orang yang zikir kepada Allah dengan banyak. Yang kedua, dia ini secara otomatis akan diarahkan kepada ya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa peka akan kondisi-kondisi yang ada, bahwa semuanya ada pada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, namanya lebih sering disebut sama Allah. Artinya seseorang yang sering zikir, namanya itu akan jadi perbincangan di kalangan malaikat. Itu untungnya orang zikir. Karena kenapa? Allah yang langsung sebut. Wa man dzakarani dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi makanin ay fi mahallin dzakartuhu fi makanin khairum minhu. Jadi kalau kita zikir nih sekarang sama Allah, di kamar kita, di tempat yang bersih, kita zikir, kita ingat Allah, maka Allah akan sebut kita di tempat yang lebih baik. Ya kalau Allah yang nyebut kita, Pak, itu secara otomatis seluruh malaikat akan memperbincangkan kita. Siapa sih mu'arif? Nah itu lagi disebut-sebut aja sama Allah. Siapa mu'arif? Oh, orang zikir. Ya malaikat semuanya, Pak. Mu'arif. Yang mana sih orang? Itu yang kalem, yang kagak genit. Kata malaikat. Yang suka pakai pakaian security, apa? Pakaian Dimas ya. Dimas apa? Limnas ya. Ya Limas, apalah wallahu a'lam. Oh iya Pak, mau begitu nggak? Nah, kita ini bukan disebut pejabat Pak, disebut sama Allah. Cuman
Kita duluan yang nyebut, kita duluan yang kudu ingat, kita duluan yang zikir. Nah ini ajaran-ajaran Nabi. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, alhamdulillahilladzi at'amana wa asqana wa kasana wa awana fakam mimman la kafi lahu wa la mu'wi. Oh, ini doa. Nabi itu kalau sebelum tidur baca doa ini. Terima kasih ya Allah udah ngasih pakaian, udah ngasih makan hari ini, udah ngasih minum, udah ngasih tempat tidur, udah ngasih naungan, ya Allah. Pakam, berapa banyak orang yang gak punya naungan tidur malam ini, gak punya bantal, gak punya tikar. Berapa banyak orang yang tidur di bawah jembatan, berapa banyak orang yang tidur di toko-toko, ya Allah. Makasih kau berikan nikmat kepada aku, ya Allah. Aku bisa tidur di kamar dengan kasur, dengan bantal, dengan guling, dengan AC. Terima kasih, ya Allah. Akhirnya jadi banyak bersyukur. Coba kalau kagak, ini kasur kagak ada enak-enaknya dipakai, bangsat mulu. Ya orang kasur kagak pernah dijemur, males, bangsat mulu. Ya kalau ngelihatnya ke kasur yang banyak bangsat, ya kagak pernah bersyukur kita. Tapi lihat orang yang tidurnya di ubin kagak pakai tikar, kagak pakai kasur. Bangunnya juga kagak angop dia mah. Bangunnya kagak ngulet, asal bangun udah lari. Bener kagak? Lah kita makan bangun pakai angop, pakai ngulet, bangun. Nah ini ajaran penting dari Nabi kita. Segala puji bagi Allah yang telah ngasih makan hari ini, ngasih minum. Tuh. Jadi kalau dari pagi kita bangun tidur, makan, minum itu lupa kita bersyukur sama Allah di waktu malam. Diajarin nama Nabi, biar hidup kita ini tertutup dengan rasa bersyukur dan terima kasih, sekaligus mengakui bahwa apa yang saya terima daripada nikmat semuanya dari Allah. Itu ditutup, namanya orang mau meninggal. Nah ini adalah ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah, Pak. Kalau setiap dia mau tidur selalu ditutup dengan zikir kepada Allah, dia mengakui dosanya, mengakui segala nikmat bahwa itu dari Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia sabar atas segala ujian. Setiap mau tidurnya atau mau matinya, dia tutup dengan zikiran-zikiran seperti itu. Mudah-mudahan ini adalah sebuah isyarat bahwa matinya insya Allah husnul khotimah. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesianya aja, Pak. Makasih ya Allah, saya bisa tidur ya Allah di kasur, ini di rumah, walaupun rumah rombeng, tapi ya Allah masih alhamdulillah. Maka apa kata Nabi? Fakam mimman la kafi wala mu'wi. Berapa banyak orang yang kagak punya naungan, yang gak punya jaminan, yang gak punya rumah, yang gak punya kamar, yang kagak punya kasur, yang tidurnya di mana-mana. Lantang-lantung berapa banyak kata Nabi. Biar kita mikir, Pak. Biar kita mikir, oh iya ya, gue mah masih enak banget begini. Ya kalau ngelihatnya rumah ngontrak, kasur udah kayak batu. Makan susah. Ya kalau kita ngelihatnya fokus saja sama itu, ya kagak pernah berterima kasih. Ya orang ngelihatnya rumah samping kita yang rumahnya 13 miliar. Agak bakal jadi pernah bersyukur kita. Tapi apa? Nah ini ajaran Nabi. Fakam mimman la kafi walamu. Berapa banyak yang gak punya naungan, yang gak punya rumah, yang gak punya atap, yang gak punya kasur. Berarti dengan kayak begini, ini saya luar biasa. Tidur blek pelat. Jadinya ya kita ini dididik sama Nabi itu biar jadi hamba Allah, bersyukur dengan kondisi apapun yang Allah tetapkan buat kita sampai sesusah mungkin. Kalau romannya itu rada susah, ya lihat saja bagaimana keseharian Nabi tidur. 3 kali 4 kurang lebih rumah Nabi. Kalau Nabi tidur di bawah, berarti Nabi nggak bisa tidur di atas karena atas itu penuh dengan perabotan. Kalau Nabi tidurnya di balik, di atas, berarti nggak bisa bawah dipakai karena penuh dengan perabotan.
Nabi kalau tidur itu ditiker, tiker yang udah mulai rusak. Makanya Nabi itu kalau bangun tidur, pundak mulia Sayyiduna Muhammad penuh dengan pasir. Karena tikernya udah kusam, udah hancur, tikar pandan. Tikar pandan, Pak. Bebekas tuh pasir. Coba, Pak. Di sini siapa yang paling susah? Tunjuk, Pak. Biar malu sama Nabi. Siapa di sini yang dikit-dikit ngegerutu aja sama nikmat Allah? Kagak pernah bersyukur. Gua begini mulu hidup, gua begini mulu hidup. Kapan senangnya? Kapan senangnya? Kapan senangnya? Ayo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai meninggal Rasulullah begitu, Pak. Makanya kan sering kita sampaikan, kalau romannya hidup kita susah banget, dan kita ngerasa udah nggak ada yang paling susah di kampung sini, kecuali saya, duduk tenang, ingat-ingat bagaimana kehidupan Nabi dalam kesehariannya. Apa meninggal nggak pernah kenyang 2 kali, Pak, dalam sehari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa meninggal Rasulullah nggak pernah bisa tidur nyenyak karena kasur yang empuk. Kita mah masih pakai kasur, Pak. Bener nggak? Iya. Walaupun bawa-bawa pesing dikit juga. Bener nggak, Bang Abud? Tapi masih pakai kasur nggak? Wah, kita mau masih bletak. Pakai ngiler lagi. Nah, itu. Doanya hafalin, Pak. Alhamdulillahilladzi at'amana wa asqana wa kasana wa awana wa kam mimman la kafiya wala lahu wala mu'wi. Wal yakun min akhirih. Nah, ini doa terakhirnya nih. Kalau habis baca ini udah jangan pakai doa apa, langsung tidur. Amalin. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Amantu. Enggak salah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik rahbatan wa rabbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa rasulika alladhi arsalta. Dah, tidur deh. Jadi ini doa penutup terakhir yang udah nggak ada zikiran setelah doa ini. Apa maknanya? Ya Allah, aku serahkan diriku kepada Engkau. Nyerah udah kita. Lah kalau kita udah nyerah sama Allah kagak bakal diapa-apain, Pak. Yang diapa-apain sama Allah itu yang merengkal, yang nggak nyerahin diri, yang nolak. Cirinya apa? Cirinya kalau di dunia giliran dipanggil sama Allah itu Allah udah santai aja. Azan itu, Bang, alah, ntar aja gampang. Lah udah mau suruh itu, udah mau apa namanya, udah mau malam sembahyang, ya udah ntar. Giliran mau dipanggil sama Allah lewat malaikat maut pun masih ngerengkal, dia masih nolak. Yang begitu, Pak. Yang begitu yang akan jadi masalah sama Allah nanti. Tapi kalau yang dikit-dikit sebelum matinya, atau mati latihannya yaitu tidur, dia biasa serahkan dirinya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diri aku kepada Engkau, ya Allah. Wa fawadtu amri ilaik. Segala urusan-urusan aku serahkan kepada Engkau, ya Allah. Nyerah, dia serahkan perkara. Wa alja'tu zahri ilaik. Aku tundukkan, aku rebain badan aku, ya Allah, kepada Engkau, ya Rabb. Rahbatan wa rabbatan ilaik.
Ada rasa takut, ada rasa berharap ya Allah. Takut terhadap dosa yang aku lakukan di hadapan Engkau ya Allah. Dan aku berharap kasih sayang dan ampunan Engkau ya Rabb. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Enggak ada solusi, enggak ada jalan keluar. Enggak ada urusan apapun yang bisa lancar, yang bisa macet, kecuali semuanya dari Engkau dan aku kembalikan kepada Engkau. Amantu bi kitabika alladzi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang telah Kau turunkan, yaitu Al-Quran. Wa amantu, dan aku juga beriman dengan Rasul yang telah Kamu utus, yaitu Sayyidina Muhammad. Blek tidur. Wa in mata ala husnul khatimah. Wa in mata ala abdillah. Wa in mata ala syahada. Wa in mata ala tawakkul ala Allah. Kalaulah dia mati, matinya sebagai hamba Allah yang sudah nyerah kepada Allah, yang sudah ngakuin dosa kepada Allah, yang sudah mengakui kekurangannya terhadap Allah, yang sudah berharap akan rahmat dan ampunan Allah. Beres, Pak. Latihan dulu sebelum mati asli. Tidur itu mati, Pak. Latihan mati. Emang kalau udah tidur kita bisa ngapain? Woi, kita udah tidur nih, blek, bisa ngapain ayo? Ngapain? Nah itu nanti mati begitu, asal itu udah kagak bisa ngapa-ngapain. Cuman kalau mati latihan, makanya kita bilang mati latihan itu masih dibalikin, masih hidup lagi kita. Lah nanti giliran mati kayak gitu, Pak. Enggak dibalikin, udah sama Allah diambil. Ya, Pak, kalau lagi ada panggilan begini, Pak, kalau lagi ngaji mah nggak masalah. Kalau lagi aktivitas lagi kerja, lagi mainin burung, gitu. Kalau dengerin ini berhenti, ayo aja. Atau kita lagi kerja, kita berhenti dulu, kan begitu. Bisa diterusin atau enggak? Ya, kerja kita penting atau enggaknya, lihat. Ingetin itu panggilan Allah. Kita bisa jawabin. Kalau enggak bisa, taruh di hati kita. Ya Rabb, tidak ada daya dan upaya, saya akan laksanakan panggilan Kau. Kerja, habis itu kelar baru sholat. Tuh. Ini yang rada susah nanti, ada panggilan Allah, cuek aja dia. Terus aja joran dikilit. Wah. Azan zuhur lewat, azan asar lewat, apa maghrib baru pulang. Itu pun di WhatsApp sama bininya. Bukan karena azan maghrib, tapi apa? Karena bininya marah-marah. Dia lebih takut kepada bininya dibanding kepada apa kalau bukan syirik, Pak. Tuh orang kalau nggak punya iman, nggak punya ilmu begitu. Kalau lebih takut sama bininya dibanding kepada azan Allah. Sholat lu enggak, santai aja. Zuhur tuh santai. Asar santai aja. Maghrib santai aja. Takutnya, wah bini gue telepon nih, cabut. Secara nggak sadar, Pak, kita itu sudah menduakan Allah. Mana takut kita kepada Allah atau istri kita? Oh ternyata istri. Nanti pas dibangkitin dari kubur disuruh cari istri kau yang selama ini kau takuti. Rasain lu. Istri kita lagi dibebak juga malaikat. Nauzubillahimin. Paham gak kira-kira? Oi, Ustaz, kalau takutnya sama bini urusan-urusan genit, ya itu mah bagus. Tapi kalau urusan sedekah takut sama bini, repot, Pak. Gue mau sedekah nih buat Gaza. Kata bininya jangan. Jangan, ya udah aku nurut kamu, akhirnya nggak jadi sedekah. Nah itu namanya pejajaran. Tahu pejajaran nggak? Nggak boleh kayak gitu, Pak. Itu syirik, Pak. Itu syirik. Tapi kalau udah tampang-tampang ini lelaki semua, sampai di rumah nangis. Nah udah tuh terakhir zikir. Jadi baca dah tuh yang kemarin-kemarin tuh. Bismikallahumma ahya wa amut. Ya enggak, bismikallahumma wada'tu janbi wa bika arfawi namsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, qul ya ayyuhal kafirun, amanar rasul, subhanallah 34 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Udah, habis itu baca ini terakhir. Ini taruhnya di akhir. Apa kata Rasulullah? Waliyakun min akhirihi. Kata Imam Nawawi, waliyakun min akhirihi,
jadikan ini yang paling akhir. Sebagaimana ya keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nah, doa tadi Allahumma aslamtu nafsi ilaik itu kita taruh di paling akhir. Kalaulah salat namanya salat di akhir adanya. Tidur dah. Setahun, sehari, 2 hari kita biasain, udah ngantuk banget, duduk dulu dah baca. Tidur. Nah, nanti pas mati aslinya kayak begini kita. Pas mati aslinya punya kebiasaan, Pak, karena latihan matinya zikir. Ini orang, Pak, kalau kita baca semuanya di zikir, sambil kita resapin, kita pahamin, itu nggak ada takut, Pak, kita. Nggak ada takut mati, nggak ada takut ini. Pokoknya, ya orang udah nyerahin diri, terserah Allah mau diapain. Siapapun mukmin laki-laki dan perempuan, yang saat sakaratul maut, dia pun menyerahkan dirinya kepada Allah, yang dia akui selama dalam kehidupan dunia sebagai Tuhan yang dia sembah, kelar, Pak, urusan semuanya. Gak akan ada masalah dengan malaikat siapapun. Lah orang dia udah nyerah sama Allah, apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Yang udah nyerah sama Allah, ya Allah yang nanggung. Siapapun di antara kita yang udah nyerah sama Allah, hati kita bilang, ya Allah, udah saya mah serah Engkau. Emang saya kagak punya Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah, aku nyerah sama Engkau, terserah Engkau. Ya, ditanggap sama Allah. Plek, udah kelar. Gak ada yang bisa bikin masalah. Nah, makanya biasain nih zikir-zikir sebelum tidur. Jangan mau tidur nonton TV, bola. Gua kalau MU kalah udah enak kayak udah. Akhirnya nonton goyang kerawang, ngantuk-ngantuk Ya kalau latihan matinya biasa kayak begitu, latihan matinya dibiasakan nonton-nonton yang dosa, yang maksiat sama Allah, ya nanti matinya akan kayak begitu, Pak. Orang latihan matinya begitu. Begitu, Pak. Sekarang orang ujian nih, Pak. Mau ujian. Kan ada latihan ujian. Kan kita sama-sama sekolah, Pak. Ya, Pak Muzaki. Ada ujian nanti, sebelum ujian ada latihan ujian. Itu nanti hasilnya nggak akan jauh-jauh beda. Kayak gitu sama nanti, mati sama dengan tidur. Nah itu yang namanya sakaratul maut ya. Iya, tidur kan ada yang waktunya enak banget tidur blok. Ada yang lebok. Pas baru ngelayap dikit diinjak sama kuntilanak kan? Bener gak? Dirap-rap, wah bukan main. Binilah berubah rambutnya menjadi putih. Ya mau dan nenek-nenek punya bini bagaimana hitam rambutnya? Kan begitu. Serem. Tapi kalau yang dibiasakan zikir, tidurnya plek. Udah disenyum aja pas bangun. Allah udah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Melek. Giliran ngaji ini di Ustaz Rusmin Jumat berangkat sama Haji Rahmat. Itu, Pak. Latihan matinya benar. Gitu. Nah, makanya kan latihan mati ini ya, tidur ini kita harus isi penuhi dengan zikir. Maka apa kata Imam Nawawi? Wa yaqrahu ayat taj'a bila dzikrin. Makruh hukumnya kalau kita tidur itu enggak zikir. Makruh jangan dilihat dan dipandang dari sisi fikih, Pak. Kalau makruh itu kan dikerjain ya kagak dapat apa-apa, dikerjain enggak dapat apa-apa, ditinggalin ya enggak dapat pahala kan begitu kan. Itu makruh. Bukan kayak begitu pengertiannya, Pak. Bukan. Kita ini lagi latihan mati, nanti bakalan mati dan itu pasti. Kalau kita membiasakan zikir kepada Allah pada latihan mati, nanti saat mati sungguhan, zikir itu udah biasa. Nah ini Kang Udin nih, pelan-pelan nanti Kang, potong satu-satu share, potong satu-satu share, potong satu-satu share. Kalau ada yang agak selip bacanya nanti bisa diulang lagi biar kebagian ke jamaah. Grup Rahmatul Ummah kirim nih doa tidur baca amalin. Begitu. Saya udah kurang-kurang sempet nulis, Pak.
Kira-kira paham nggak? Ini pernah ngantuk ya? Oh gitu Pak. Itu akhir aja. Wa idza stayqaza min al-laili falyaqul wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ayo silakan yang mau bertanya.